Hello Miss Diah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Amanda Maulina Melia. My ID number is KKI 2303002000046. Before that, I'm so sorry ma'am that I use my cell phone because my laptop device any problem. Yeah, like that. Okay, in this video I would like to review some kind of text of narration that I took from Cliff's TOEFL Preparation Guide. Sebelumnya saya juga akan menambahkan di sebelah sini, and I'm sorry to use bahasa mem untuk menjelaskan review teks pada video kali ini. Jadi di video kali ini saya akan membacakan terjemahannya terlebih dahulu. Ya, jadi terjemahannya kira-kira seperti ini mem. Mohon dikoreksi jika banyak salahnya. Ahli botani kelahiran Finlandia, William Nylander mengajar di Universitas Helsinki selama beberapa tahun dan kemudian pindah ke Paris, di mana ia tinggal sampai kematiannya sampai pada akhir abad ke-19. Selama paruh kedua abad terakhir, ia menjadi tokoh terkemuka di bidang lichenologi atau di bidang lumut. Ahli botani dari seluruh dunia ini juga mengirimkan sampel untuk dianalisis ya, dan juga diklasifikasikan di laboratorium beliau atau di laboratorium William Nylander. Karena beliau terkenal, ini dapat dikatakan juga bahwa 4 dari 5 spesies lumut ini menggunakan nama beliau. Dia adalah orang pertama juga yang menyadari pentingnya menggunakan reagen kimia dalam taksonomi lumut. Dia memilih reagen yang paling umum digunakan oleh ahli kimia pada masanya saat itu. Ahli lichenologi di seluruh dunia masih menggunakan reagen ini, termasuk tinktur yodium dan juga hipoklorit di laboratorium mereka. Selama paruh pertama abad ke-20, seorang yang berasal dari Jepang bernama Arahina, ini juga menambahkan hanya satu produk kimia yang mana disimbolkan dengan P atau penoldiamina. Nylander juga orang yang bertanggung jawab atau orang yang pertama kali menemukan bahwa atmosfer kota-kota besar ini menghambat perkembangan lumut kerak yang dimana mereka akan menghilang atau mereka akan punah. Sekarang mereka digunakan untuk mendeteksi polusi di atmosfer. Namun demikian, ia menganggap lumut sebagai tanaman sederhana dan menentang keras teori modern yang diterima secara luas bahwa lumut adalah spesies senyawa yang dibentuk oleh 2 elemen sumbang atau elemen yang tidak sama, yaitu alga dan juga jamur. Kenapa di sini saya mengklasifikasikan teks ini sebagai narasi bukan sebagai comparison atau perbandingan? Karena menurut saya di sini tidak ada kalimat yang menunjukkan dalam salah satu kubu yang kuat gitu, atau mungkin bisa dikatakan bahwa salah satu argumen yang kuat gitu. Walaupun di sini ada yang menuliskan di teks ini tertulis bahwa ini ya, si William Nylander ini menentang keras teori modern, tapi di sini tidak dijelaskan secara spesifik. Jadi teks ini termasuk narasi atau narration teks. Seperti itu, mem. Kemudian di bawah teks ini juga terdapat beberapa soal untuk menguji pemahaman. Ya, saya juga akan coba menjawabnya, mem. Nomor 5, ini kenapa para ahli terkemuka di seluruh dunia ini mengirimkan sampel lumutnya kepada Nylander? Apa alasannya? Ya, jadi karena ini juga tersurat atau terdapat di teks juga, mem, di line ke 5, 6, 7 ya, atau di paragraf kedua. Ini botanist from all over the world send samples to his laboratory to be analyzed and classified, atau dianalisis dan juga diklasifikasikan. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Kemudian nomor 6 adalah pernyataan yang tidak betul dari pilihan jawaban di bawah ini.
Pilihannya adalah yang A karena pilihan B, C, dan juga D ini terdapat di dalam teks semua, mem. Ya. Yang B itu karena beliau terkenal 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4 nama spesies lumut ya. 4 dari 5. 4 dari 5 spesies lumut ini menyandang namanya. Bisa dikatakan 80%. Berarti jawaban yang B betul. Kemudian jawaban yang C, today atau sekarang ini, lumut itu bisa digunakan untuk mendeteksi polusi atmosfer. Ya, jadi ada di paragraf ke-4 yang kalimat terakhir. Oke, kemudian nomor 7, pernyataan yang betul mengenai nyilender kecuali. Nomor 7 ini jawabannya adalah D. Ya, D ini ada di kalimat pertama. Beliau memang pindah ke Paris, tapi beliau tidak mengajar atau tidak menjadi dosen di Universitas Paris. Ini mengajarnya di Universitas Helsinki. Seperti itu. Kemudian nomor 8, according to accepted 19th century theories, which two elements form the composition of lichens. Ini terdapat di paragraf atau kalimat terakhir dan juga kata-kata terakhir itu ada alga dan juga fungi. Dua elemen yang sumbang atau tidak sama yaitu alga dan juga jamur. Jadi jawabannya yang betul adalah yang B. Nomor terakhir, nomor 9, bagaimana kita bisa mendeskripsikan si William Nylander ini. Menurut saya itu jawabannya yang C, yang paling tepat, karena kalau yang A itu artinya secara kemerosotan ya, mengalami kemerosotan atau penurunan. Yang B ini mendominasi. Beliau ini bukannya mendominasi, tapi beliau ini kayak penemu gitu. Jadi bisa dikatakan beliau ini adalah cerdas atau ingenious. Kalau yang D ini juga tidak tepat karena anxious ini sangat cemas. Sepertinya tidak masuk. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah C. Seperti itu, mem. Maybe like that. Sorry that I do more mistake that I make this video. Thank you for your nice attention, ma'am. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.